Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Wassaimina wassaiman, bil khusus kepada sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Momentum Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang senantiasa diberi syafaat, baik syafaat dunia, lebih-lebih syafaatul ummah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassaimina wassaimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, tentunya kita senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita, baik ibadah yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan ibadah-ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan amal ibadah sahabat-sahabat semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu riwayat diceritakan ada 3 golongan yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diceritakan siapa 3 orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah ketika Rasulullah telah selesai menunaikan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Ketika beliau turun dari mimbar, datanglah malaikat Jibril yang berdoa. Malaikat Jibril yang berdoa, kemudian Rasulullah yang mengamini. Apa doa malaikat Jibril pada saat itu? Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau terima puasanya seorang anak yang masih durhaka kepada orang tuanya." Jadi puasa anak yang durhaka kepada orang tuanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri, apakah kita sudah bisa menjadi anak kebanggaan orang tua yang kemudian dalam bahasa agama disebut sebagai waladun sholih. Karena jasa-jasa orang tua yang sudah diberikan kepada kita itu sangat luar biasa sekali tentunya. Dalam salah satu hadis disebutkan ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Ridho Allah ada dalam genggaman ridho orang tua dan sebaliknya murka Allah ada dalam genggaman murka orang tua. Di momentum Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita meningkatkan rasa birrul walidain kita, ketaatan kita kepada orang tua kita, sehingga kita tidak disebut sebagai anak yang durhaka kepada orang tua. Kita persembahkan amal-amal baik kita untuk orang tua, baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih orang tua yang sudah pulang ke alam barzah. Mereka sangat merindukan doa-doa dari kita, amal-amal kebaikan kita akan mengalir kepada orang tua kita semua, sehingga kita disebut sebagai anak yang waladun sholihun atau birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, doa malaikat Jibril pada saat itu, "Ya Allah, jangan Engkau terima puasanya seorang istri yang masih durhaka kepada suaminya." Jadi seorang istri
yang durhaka kepada suaminya atau tidak taat, patuh dan tunduk terhadap suaminya, maka puasanya akan ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi muhasabah tersendiri bagi kaum wanita tentunya, sahabat-sahabat semua, untuk senantiasa meningkatkan ketaatan, kepatuhan, taat, patuh dan tunduk terhadap perintah suami selama perintah itu tidak melanggar kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang istri merupakan pionir terhadap rumah tangga dan akan memberikan warna dalam kehidupan rumah tangga, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang dalam bahasa agama disebut sebagai mawaddah warahmah. Dan pernikahan adalah ibadah terpanjang sepanjang hayat yang harus dijaga dan nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga kehidupan rumah tangga kita dengan cara menjadi istri yang patuh, taat dan tunduk terhadap suami, sehingga nanti tatkala suami kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amanah rumah tangga ini, para suami kita diberi keringanan dalam hisab, sehingga kita tidak hanya menjadi pasangan di dunia, tapi menjadi pasangan sehidup sesurga. Karena visi dan misi daripada kehidupan rumah tangga itu adalah sampai selamat dari dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena rumah tangga adalah amanah yang harus dijaga, maka selayaknya lah kita saling mengerti dan saling menyempurnakan di antara satu dengan yang lain. Maka pantaslah dalam Al-Quran Allah menyebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuknya. Selayaknya pakaian, maka kita harus bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Karena pakaian fungsinya adalah salah satunya diantaranya adalah satu, sebagai kebanggaan. Kita bangga memiliki pasangan kita dan kita bangga dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Kita ikhlas, kita ridho, kita terima. Karena pasangan kita adalah rizki untuk kita. Yang kedua, salah satu fungsi pakaian adalah sebagai menutup aurat. Menutup aurat di sini berarti kita saling menutupi kekurangan dan aib kita masing-masing. Dengan menutupi aib dan kekurangan masing-masing, insya Allah kehidupan rumah tangga kita akan berjalan menjadi rumah tangga yang saling menyempurnakan dan melengkapi. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril selanjutnya adalah, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang muslim yang masih memiliki amarah terhadap saudaranya. Jadi seorang muslim yang memiliki rasa marah terhadap saudaranya itu juga didoakan oleh malaikat Jibril agar puasanya tidak diterima. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslim yang memiliki keimanan agar memaafkan saudara-saudara kita yang memiliki kesalahan-kesalahan. Barangkali kita yang selalu berinteraksi dengan mereka, kita pernah membuat mereka marah, atau kita pernah mendolimi, menyakiti, mari kita maafkan. Sehingga di momentum Ramadan ini, tujuan puasa menjadi pribadi-pribadi dan jiwa-jiwa yang bertakwa akan tercapai, menjadi la'allakum tattaqun. Sehingga kita tidak termasuk dalam kategori 3 golongan tadi yang didoakan oleh malaikat Jibril. Oleh karena itu, mari sucikan hati, sucikan jiwa, kita tingkatkan keimanan kita sehingga kita bisa baik secara hablum minallah dan hablum minanas. Semoga puasa dan amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.